hari dari kematian anak itu, habis 7 harinya, tang anak masuk ruang UGD Rumah Sakit Bangkalan jam 11, karena rujukan jam 11 nyampe. Nah, udah tanganin ruang UGD, gilaan minta adapter administrasi, karena alat gila saya masuk akhirnya ke tangan anak gila pentain 3 juta alat tetok. Terus beda saya suntik akhirnya sekali suntik 1 juta. Karena laga PP dah baru la PC la tapi la masuk aki le tanganin ruang UGD langsung ditanganin administrasi nyusul. Nelpon ke tantretan gala beletang ke autang ejak kajaki karena anak gala kritis. Le tanganin ini ruang UGD lebar dari kritis mendingan. Terus jam 5 sore ipindah ke ruang ICU. Ipindah ke ruang ICU, tangana sengkok bereng embung gila tak bagi masuk ke ruang ICU. Karena ke alasan dokter tadi takut membawa virus. Jam 11 malam anak saya meninggal. Sebelum meninggal anak saya suruh nebus obat dulu. Saya nebus obat, habis itu obat kan pintu dikunci, saya gedor-gedor, dibuka saya kasih. Karena saya nggak bisa masuk lagi, saya keluar lagi. Keluar lagi, ada berapa menit kemudian saya dipanggil, anak saya sudah kritis, udah nggak tertolong lagi, udah lewat. Udah mati gitu kan. Terus saya dipanggil ke dalam. Saya nanya sama perawat yang bertiga itu, yang satu kecil, yang satu agak tinggi, yang satunya gemuk. Karena saya nggak ngelihat mukanya karena dia berpakaian tertutup. Ciri-cirinya doang saya yang gituin. Dan dia pun pakai masker, jadi saya nggak ngelihat satu-satunya. Saya nanya sama perawat tadi, maaf Bu, ini ambulan di bawah udah siap, udah ada belum? Ada. Terus ini karena mayat Bu, gak mungkin saya bawa pakai mobil pribadi atau alat yang lain, karena saya takut ketemu polisi, saya kena, gitu kan? Kira-kira berapa harganya Bu? Kalau dari Cunuk sini, Bangkalan sini ke Desa Dabung. Terus perawat tadi jawab, kira-kira Mas ini 2.700.000. Karena dana saya sudah tipis, saya kebingungan sudah. Kebingungan, saya telepon orang rumah, suruh bawa mobil, anak saya meninggal. Ternyata mobil tadi nggak mau, karena mobil pribadi, gitu kan. Suruh sewa punya tetangga, nggak mau. Gimana Mas, mau dibawa pakai ambulan nggak? Aduh ya bagaimana ya Bu ya, nggak bisa kurang nggak harganya dari segitu? Ya nggak bisa Mas, ini udah peraturan rumah sakit. Karena udah ngomong udah peraturan rumah sakit, akhirnya saya ya udahlah Bu, Mas bawa apa ke sini? Saya naik motor. Ya udah, bagaimana Bu kalau dibawa pakai motor? Ya udah, nggak apa-apa Mas, tapi saya bawa pakai motor ada risiko nggak Bu? Ya kemungkinan nggak ada karena malam sudah, gitu kan. Terus saya minta surat jalan, dibikinilah surat jalan itu. Saya pun keluar dari situ, saya ditunggu, karena jam 11 saya pulang jam 12 kan, udah 1 jam lah saya di situ kan, ngurus administrasi, ngomong sama perawat tadi. Terus saya diarahkan jangan lewat depan, lewat belakang.
Ntar bapak turun dari sini terus mentok, itu ntar ada jalan ke kiri, masuk ke kiri. Berarti kata saya ini masuk ke ruang mayat. Iya, saya lewatlah, diarahkan sama sapam. Pak, jangan ke sini, balik lagi ke sono. Saya balik ke ruang mayat. Saya berdiri di depan ruang mayat. Istri saya di situ kan. Terus saya disamperin lagi, Mas, jangan di situ, kasihan, ke sonoan dikit. Saya ke sonoan dikit sambil deket sama parkiran. Habis itu ngambil motor. Ambil motor, saya gendong. Digendong mayat tadi kan, saya bawa putar balik lagi ke ruang untuk keluar gitu. Ya pulang jam 12, nyampe di rumah saya itu jam 2 malam gitu kan. Karena saya berhenti 4 kali dari Bangkalan lewat Arusbaya itu kan, membawa mayat dan ibunya shock, nangis terus. Saya berhenti 4 kali. Berhenti 4 kali, saya pelan-pelan bawa motor. Takutnya ini sudah anak saya meninggal, takutnya ibunya jatuh. Karena ibunya nangis, histeris. Karena trauma begitu kan, mungkin saya berhenti lagi. Jalan lagi, saya berhenti lagi. Ya nyampe di rumah itu saya bukan sekitar lah, memang jam 2. Jam 2 malam. Gitu. Berapa hari dari kematian anak itu, habis 7 harinya ada seorang katanya sih dari LSM, namanya Ismail ke rumah. Dia katanya ikut prihatin. Ikut prihatin, dia nanya habis biayanya di rumah sakit itu yang 12 jam itu berapa. Saya sebut sekitar 7 jutaan, kurang lebih segitu. Terus dia ngomong gitu, oh kalau cuman segitu, itu bisa dibalikin pun bisa lebih, kata dia. Ini bisa dibalikin 10 juta, gitu. Dan dia ngomong pun ini rumah akan bisa dibedah juga, katanya gitu. Ya saya nggak tahu ya, itu ngakunya dari LSM. Tapi dia ngakunya anak sini juga, gitu, anak Debung, Kecamatan Ker juga. Saya pun sama yang namanya Ismail itu saya nggak kenal. Sama orang LSM itu saya nggak kenal, gitu. Dan dia juga menyebut nama Dokter Farhan dan Draim Bron Patah, itu yang disebut-sebut, gitu. Ya nggak tahu tujuannya apa, aku nggak tahu. Ya namanya saya juga orang bodoh begini kan, nggak tahu gitu apa maksudnya dia. Soalnya karena begitu, saya duit itu nggak diterima sama saya. Yang berapa minggu kemudian dia datang lagi, saya diajak, katanya duitnya itu ada di mobil, ayo ikut saya. Saya nggak mau, masa iya anak saya mau dijual gitu kan, anak saya udah meninggal, nggak mungkin walaupun nerima duit sebesar itu anak saya nggak mungkin hidup lagi gitu. Terus berapa minggu kemudian lagi, pas di depan tokonya Abah Mastum, dia ketemu di jalan sama saya habis nganter anak saya sekolah. Dia ngomong lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Sehat. Nah, terus, ya Kak, ini saya kemarin yang dari LSM itu. Nah, iya, terus ada apa ya Mas? Ini begini Kak, Kakak bagaimana sih kok nggak diterima duit segitu? Sayang loh Kak. Kakak ayo ikut saya ke Bangkalan. Kakak tinggal ikut saya aja ke Bangkalan sekarang. Jangan kasih tahu sama orang-orang yang 4 tadi, gitu. Kak Soleh, Kak Mardali, Mbak Mastum, Teh Muhammad, itu jangan dikasih tahu. Diajak, ngapain, kata saya. Ini apa kakak nggak sayang duit sebesar gini? Memang berapa? 80 juta loh Kak. Dia ngomong gitu. 80 juta. Terus
anggaran rumahnya ntar beda kak, anggaran rumahnya 50 juta yang mau betulin rumah kakak. Terus yang di dalam rumahnya itu ntar beli alat-alatnya yang di dalam rumah untuk isinya kak itu 20 juta. Nah, saya bilang saya nggak mau, gitu kan, saya nggak mau, soalnya saya takut ada apa ke belakangnya. Walaupun nerima duit pun sebesar itu anak saya nggak bakal balik lagi gitu kan. Terus habis itu dia bilang kak sama Babas tuh sama Kak Mardali kalau ini hati-hati. Nah, maksudnya apa? Kan saya nggak tahu lagi itu maksudnya apa suruh hati-hati. Ya saya juga hati-hati sih, mungkin yang lain juga hati-hati. Ya situ hati-hati juga jalanan. Berjalanan jangan ebut-ebutan, kata saya gitu cuman. Ya saya nggak tahu maksudnya dia apa gitu. Karena dia mengaku orang dari LSM. Dia selalu menyebut namanya Bupati tadi sama Raimron Patah itu. Gitu. Sama Dokter Farhan dia disebut-sebut. Nggak tahu apa di situ. Saya nggak kenal sama yang namanya Raimron Patah, yang namanya bupatinya, yang namanya Dokter Farhan, saya kan nggak tahu. Namanya saya orang tani begini kan nggak tahu tujuannya apa, gitu kan. Ya kalau kayak begini intinya harapan saya ke depan rumah sakit, tolonglah dibenahi, tolonglah dikedepankan kemanusiaan. Jangan sampai terulang lagi seperti anak saya. Anak saya sudah kayak begini, tolonglah rumah sakit dan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tolong benahi rumah sakit. Manajemennya dirubah, jangan sampai kayak begitu lagi. Rumah sakit itu untuk masyarakat berobat. Kalau kayak begini kan pelayanannya kan jadi kita kecewa gitu ke rumah sakit itu. Padahal itu rumah sakit terbesar di Madura ini. Gitu. Kok bisa nyampe begitu menterlantarkan seperti anak saya. Jangan sampai kedua kalinya. Segitu aja lah dari saya.